Garuda Indonesia GA200 dalam kenangan. Seperti yang kita tahu, sebuah pesawat milik Garuda Indonesia pernah mengalami sebuah tragedi penerbangan ketika pesawat itu justru keluar dari runway pada saat pesawatnya seharusnya mendarat dengan aman. Lantas apa yang kira-kira terjadi? Kita akan take off ke kronologi. Seperti yang kita tahu, pesawat yang digunakan dalam penerbangan GA200 atau GA200 ini adalah sebuah Boeing 737-400 yang diproduksi tahun 1992. Pada saat digunakan dalam penerbangan GA200, pesawat itu telah berusia 15 tahun. Di dalam pesawat itu terdapat seorang kapten berusia 45 tahun dengan pengalaman terbang selama 21 tahun. Kemudian ada first officer yang berusia 30 tahun. Keduanya akan menerbangkan pesawat Boeing 737. Total ada 140 orang di dalam penerbangan GA200. Pada tanggal 7 Maret 2007, pesawat itu terjadwal untuk terbang dengan rute Jakarta menuju ke Yogyakarta. Pesawat kemudian lepas landas pada pukul 6:15 pagi waktu setempat. Ketika pesawat itu lepas landas hingga pesawat mengudara, semuanya nampak normal. Kapten bertugas sebagai pilot penerbang, sementara first officer-nya bertugas sebagai pilot monitoring. Ketika beberapa saat pesawat itu telah mengudara, masuk instruksi dari menara kontrol agar penerbangan GA200 mempertahankan ketinggian di 27.000 kaki. Kemudian, nantinya diminta untuk menghubungi ATC Yogyakarta. Pesawat yang terjadwal terbang dari Jakarta menuju ke Yogyakarta itu terlihat normal dan baik-baik saja. Beberapa saat setelah pesawat mendapatkan instruksi dari ATC Jakarta, kemudian pesawat itu mulai menghubungi ATC Yogyakarta. Saat menghubungi ATC Yogyakarta, pilot diminta nantinya untuk melakukan pendaratan di landasan pacu 09. Nah, setelah mendengarkan instruksi itu, kedua pilot kemudian berdiskusi untuk menentukan nantinya mereka akan menggunakan ILS approach menuju ke runway 09. Barulah beberapa saat kemudian mereka melaksanakan prosedur landing checklist. 12 menit kemudian ada instruksi dari menara kontrol Yogyakarta agar pesawat itu melakukan visual approach menuju ke runway 09, dan ketika pilotnya sudah melihat runway 09, mereka diminta melapor kepada ATC. Kemudian beberapa saat selanjutnya first officer menghubungi lagi ATC Yogyakarta dan meminta izin untuk menurunkan ketinggian pesawat. Izin dari ATC Yogyakarta diberikan dan pesawat itu diminta turun ke ketinggian 2.500 kaki. Namun sampai saat itu pilot dari GA200 ini belum menginformasikan kepada ATC bahwa mereka akan melaksanakan ILS approach, bukan visual approach. Jadi sampai titik ini sepengetahuan ATC Yogyakarta, penerbangan GA200 akan menggunakan visual approach pada saat pendaratan. 15 menit sebelum pesawat itu mendarat, ternyata pesawat mengalami turbulensi yang cukup hebat karena adanya angin kencang. Nah, beberapa saat kemudian, roda pendaratan dari pesawat Boeing 737 itu mulai diturunkan. Tapi ternyata ada beberapa penumpang yang mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam penerbangan itu. Mereka merasakan pesawat bergetar dengan hebat. Kemudian mereka juga merasa bahwa pesawat itu turun dengan sangat cepat. Beberapa penumpang yang merasakan adanya hal yang tidak beres dalam penerbangan itu mulai cemas dan juga khawatir. Penumpang yang mulai menyadari adanya keanehan di penerbangan itu mulai bersiap jika mungkin ada sesuatu yang berbahaya di dalam penerbangan GA200. Meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan oleh para penumpang, tapi yang jelas beberapa di antara mereka langsung mengencangkan sabuk keselamatan. Nah, beberapa juga terlihat mulai memegang kursi di depannya dan menundukkan kepalanya karena mereka khawatir akan terjadi benturan. Nah, pada saat proses pendaratan, Kapten menginstruksikan kepada first officer untuk cek speed dan flaps 15. Kemudian, pada saat itu terdengar bunyi alarm GPWS. First officer merespon pernyataan dari Kapten dengan mengatakan flaps 5 dan bunyi alarm peringatan GPWS masih terdengar. Beberapa saat kemudian first officer langsung mengatur flaps ke posisi 5 dan suara alarm GPWS masih terus terdengar. Pesawat juga terus turun dengan sangat cepat. Di sana semua penumpang sudah menampakkan kecemasannya. Mereka saling melihat satu sama lain. Mereka curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan penerbangan itu. Lantas kemudian saat pesawat mulai mendekati landasan, first officer mulai sangat khawatir dengan kondisi penerbangannya dan ia mengatakan kepada Kapten, "Wah, Cap, go around, Cap." Tapi anehnya pernyataan dari first officer ini diabaikan oleh sang Kapten. Dengan kecepatan tinggi, akhirnya roda pendaratan dari pesawat Boeing 737 milik Garuda Indonesia itu menyentuh landasan pacu. Saking kerasnya pendaratan itu sampai-sampai pesawat terpental untuk pertama kalinya. Nah, pada saat pesawat itu terpental, banyak penumpang yang takut karena mereka juga terpental dari kursinya masing-masing. Beberapa saat setelahnya pesawat terpental untuk kedua kalinya dan di situ penumpang semakin ketakutan. Namun setelah pesawat terpental kedua kalinya, pesawat itu tidak berhenti. Pesawat masih terus meluncur dengan cepat dan pesawat itu terpental untuk ketiga kalinya. Nah, pada saat itu para penumpang semakin ketakutan karena proses pendaratan yang tidak wajar. Terlebih lagi barang-barang dari kompartemen atas mulai berjatuhan. Nah, meskipun pesawat itu sudah terpental 3 kali, pesawat tidak kunjung berhenti. Justru pesawat itu terus meluncur dengan sangat cepat dan akibat terpentalnya pesawat untuk ketiga kalinya, roda pendaratan depan akhirnya patah. Tapi patahnya roda pendaratan itu tidak membuat pesawat berhenti. Justru lambung pesawat terus terseret dengan sangat jauh dan akhirnya pesawat
pesawat itu keluar dari runway tempat seharusnya mereka mendarat. Pesawat terus meluncur hingga akhirnya menabrak pagar bandara. Pesawat saat itu masih juga belum berhenti, pesawat justru melewati sebuah tanggul dan terus meluncur hingga akhirnya baru berhenti di tengah sawah. Setelah pesawat itu berhenti, situasi mencekam justru terjadi, tapi para penumpang harus bertahan. Kondisi kabin saat itu kacau, berantakan, kobaran api membesar dan menyebar dengan sangat cepat. Selain itu, banyak juga para penumpang yang mengalami cedera. Karena kondisi di dalam kabin saat itu kacau, maka para penumpang tidak bisa lagi menunggu hingga tim evakuasi tiba melakukan penyelamatan. Saat itu juga terlihat bagian depan dan bagian kanan dari pesawat mulai terbakar. Pada saat itu ada salah seorang penumpang asing yang langsung berusaha untuk membuka salah satu pintu pesawat, tapi upayanya gagal. Ia kemudian lari ke salah satu pintu lainnya dan berusaha membuka lagi pintu itu, dibantu oleh para penumpang lainnya. Dan akhirnya pintu pesawat terbuka. Dari sanalah para penumpang langsung terburu-buru keluar dari pintu itu dan mereka berupaya untuk menyelamatkan diri. Dari video yang beredar terlihat kondisi pesawat yang rusak. Selain itu para penumpang berusaha untuk menyelamatkan diri. Mereka harus berjalan di tengah sawah menjauh dari pesawat yang mungkin saja bisa meledak. Dari rekaman video yang beredar terdengar teriakan ketakutan, tangisan dan juga teriakan histeris dari para penumpang yang selamat. Mereka ketakutan dan saat itu juga terdengar dari rekaman video adanya suara sirine dari mobil pemadam kebakaran. Dan terdengar juga bunyi letupan-letupan kecil dari arah pesawat. Nah, karena bagian kanan dari pesawat itu rusak dan bagian sayap dari pesawat juga rusak, hal itu membuat bahan bakar dari tangki pesawat bocor. Nah, sementara di sisi lainnya ada kobaran api yang besar dan hanya beberapa detik setelahnya terdengar ledakan yang sangat keras. Setelah itu terlihat juga para penumpang yang sedang berusaha untuk menyelamatkan diri semakin ketakutan. Mereka berupaya terus menjauh dari pesawat. Di sisi lain, ada pemadam kebakaran yang mengisahkan bahwa mereka melihat penerbangan GA200 ini akan mendarat. Tapi mereka merasa aneh karena pesawat sepertinya mendarat terlalu cepat dari pesawat yang lainnya. Kemudian setelah mengetahui pesawat itu bermasalah, mereka segera berusaha untuk menyusul pesawat GA200 itu di landasan pacu. Tapi ternyata mereka mengalami kesulitan karena pesawat itu terus menuju ke area sawah. Bahkan pada saat proses evakuasi, mereka mengalami kesulitan. Mobil pemadam kebakaran ini tidak bisa menjangkau lokasi kecelakaan karena lokasi kecelakaan terletak di tengah sawah sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk proses evakuasi. Nah, laporan tim evakuasi menyebutkan bahwa 119 orang selamat termasuk kedua pilot, namun ada 21 orang penumpang yang dinyatakan meninggal, sisanya mengalami luka-luka. Tim investigasi Indonesia, yaitu KNKT, ditekan oleh negara-negara asing untuk segera melakukan penyelidikan. Terlebih lagi, ada beberapa penumpang warga negara asing di dalam penerbangan GA200. Dan ternyata tragedi ini juga memberi tekanan besar pada Indonesia untuk memperbaiki sistem transportasi udaranya ketika itu. Bukan hanya tim investigasi Indonesia, tapi tim investigasi Australia dan juga tim medisnya langsung didatangkan ke Indonesia. Mereka harus membantu proses perawatan dari warga negara mereka yang terdampak akibat tragedi penerbangan GA200 ini dan juga untuk membantu proses penyelidikan yang dilakukan oleh KNKT. Penyelidikan pertama yang dilakukan adalah penyelidikan di landasan pacu. Lalu selanjutnya diteruskan dengan penyelidikan reruntuhan pesawat dan penyelidikan black box. Lalu tim investigasi gabungan ini menganalisis bahwa Garuda Indonesia GA200 ini masih terlalu tinggi dan terlalu cepat pada saat proses pendaratan. Kemudian mereka menyoroti satu hal, ketika Captain mengatakan flaps 15 dan First Officer mengatakan flaps 5. Saat itu ternyata First Officer memang benar-benar tidak menyiapkan flaps ke posisi 15 seperti instruksi dari Captain. Hal itu dilakukan oleh First Officer karena ia melihat kecepatan pesawat saat itu sekitar 250 knots. Padahal, jika Captain ingin mengatur flaps ke 15, kecepatan pesawat seharusnya sekitar 205 knots. Maka, First Officer mengambil keputusan untuk merubah flaps ke posisi 5, bukan ke posisi 15. Tim investigasi menduga Captain GA200 ini mengalami fixation atau dengan kata lain pilot ini terlalu fokus akan satu hal sehingga ia mengabaikan keadaan di sekitarnya. Atau dalam kejadian ini, Captain terlalu fokus untuk melakukan pendaratan di runway 09 tapi ia mengabaikan bunyi alarm dan juga mengabaikan informasi yang disampaikan oleh First Officer ketika First Officer mengatakan go around Cap. KNKT merilis laporan akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2007. Tim investigasi ini menyimpulkan beberapa penyebab hingga terjadinya kecelakaan pada GA200. Yang pertama, jelas komunikasi antara awak pesawat ini kurang baik. Yang kedua, pilot menerbangkan pesawat dengan kecepatan yang tinggi dan penurunan yang curam. Kemudian perhatian Captain ini ternyata terpaku pada upaya pendaratan sehingga ketika pesawat tidak stabil pada saat approach, saat itu Captain tidak menyadarinya. Dan yang terakhir adalah First Officer tidak mengikuti aturan perusahaan, di mana seharusnya First Officer mengambil alih kendali pesawat ketika mengetahui kondisi approach yang tidak stabil. Nah, setelah tragedi GA200 ada tuntutan terhadap pilot atas kejadian tersebut, tapi pilot tidak terbukti melakukan kelalaian dan dinyatakan bebas setelah banding. Nah, setelah tragedi GA200 ini juga pihak Garuda Indonesia menerbitkan pengumuman